Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Di minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa di antara Asmaul Husna yang di luar 99 adalah nama Allah As-Sittir. Jadi As-Sittir termasuk Asmaul Husna, namun di luar daripada 99 yang telah kita kaji. As-Sittir artinya yang sangat menutupi aib-aib hambanya. Dan As-Sittir ini disepakati oleh para ulama termasuk Asmaul Husna, karena langsung dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha sittir yuhibbus sitra." Nah, jadi sepakat para ulama As-Sittir termasuk Asmaul Husna, namun di luar daripada 99 yang ada. Nah, kemudian bagaimana akhlak, bagaimana kelakuan orang yang beriman dengan nama Allah As-Sittir ini? Apa buah keimanan dengan nama Allah As-Sittir? Al-mu'min bismillahis-sittir, orang yang beriman dengan nama Allah As-Sittir, ayyuhibballaha ta'ala As-Sittir wa yahmadahu ala satri uyubih. Orang yang beriman dengan nama Allah As-Sittir, bahwa dia cinta kepada Allah yang maha menutupi aibnya, dan dia memuji kepada Allah atas Allah menutupi aibnya. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah bernama As-Sittir, dia cinta kepada Allah yang maha menutupi aibnya, dan dia memuji kepada Allah atas Allah menutupi aibnya. Ini salah satu cara menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memahami, kalau kita mengkaji, kita mengerti dengan nama Allah As-Sittir ini, maka akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa diri kita ini banyak aib dan ditutupi oleh Allah, sehingga orang lain melihat bahwa diri kita ini adalah orang yang bersih gara-gara tutupan dari Allah.
Oleh itu kita cinta kepada Allah dan memuji Allah. Nah, orang yang mempunyai akal yang sehat, nah tentu cinta kepada orang yang menutupi aibnya, kepada orang yang menutupi keburukan-keburukannya. Seperti halnya kita memiliki seorang teman yang mengetahui akan aib kita. Kita ada berisi kawan misalnya. Kawan kita ini tahu aib kita, tahu dengan keburukan-keburukan kita. Kawan kita ini tahu kita ini orangnya pendendam. Kawan kita ini tahu kita ini orang yang suka iri dengki. Kawan kita tahu misalnya bahwa kita ini maling misalnya. Nah, tetapi aib kita itu ditutupinya, kada dikisahkannya kepada orang lain. Nah, seperti halnya kita memiliki seorang teman yang mengetahui akan aib kita, tetapi dia tutupi sehingga orang lain tidak ada yang tahu. Nah, aib-aib kita tadi, keburukan kita tadi ditutupinya, kada dikisahnya kepada orang lain. Maka kita pasti akan mencintai teman itu dan memujinya. Nah, pasti kita suka, pasti kita cinta kepada kawan kita tadi, dan kita memuji lawan kawan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dari teman kita itu. Semua aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan Allah tahu semuaan aib kita. Allah semuaan tahu keburukan-keburukan kita. Nah, kemudian ditutupi oleh Allah. Nah, tentu kita lebih cinta kepada Allah dibandingkan kepada kawan kita tadi. Kawan kita tadi paling tahu 2-3 buting aib kita, ditutupinya sudah suka kita, sudah cinta kita lawan kawan tadi. Nah, sedangkan Allah semuaan tahu dengan aib kita, Allah tahu berataan keburukan-keburukan kita, dan Allah tutupi aib dan keburukan kita tadi di hadapan manusia. Nah, tentu kita lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, buah keimanan dengan nama Allah As-Sittir, ayyasturaz dzunubal lati qtarafaha wa yatuba ilallah wa yastaghfirah. Itu bacaannya ayyasturaz dzunuba allati, karena zunub itu jamak, Bang. Jadi allati bukan allazi. Ayyasturaz dzunuba allati qtarafaha wa yatuba ilallah wa yastaghfirah. Orang yang beriman dengan nama Allah As-Sittir, bahwa dia menutupi dosa-dosa yang dikerjakan dan tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, karena kita beriman dengan Allah yang sangat menutupi aib-aib hambanya, maka kita pun juga menutupi dengan dosa-dosa kita. Kita pun menutupi dengan aib-aib kita juga. Jadi yang kedua, bahwa dia menutupi dosa-dosa yang dia kerjakan dan tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, karena kita beriman dengan Allah yang bernama As-Sittir, maka kita pun juga menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita. Kita tutupi, kadang kita kisahkan kepada orang lain. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya nisa'al mu'minat, iza aznabat ihdakunna zamba fala tukhbiranna bihin nas wala tastaghfiranna Allah wa tatubanna ilallah fa innal ibada yu'ayyirun wa la yughayyirun wallahu ta'ala yughayyir wa la yu'ayyir. Rawahu Ishaq ibnu Rahawayhi. Artinya, wahai perempuan-perempuan yang beriman, ujar Sayyidah Aisyah nih,
Wahai perempuan-perempuan yang beriman, apabila berbuat dosa salah seorang dari kalian, jangan kamu ceritakan kepada manusia. Jangan dikisahkan kepada manusia, jangan dikisahkan kepada kawan kita, bahkan jangan dikisahkan kepada pasangan kita, karena itu akan menjadi besar. Jadi apabila berbuat dosa salah seorang dari kalian, jangan kamu ceritakan kepada manusia. Minta ampunlah kepada Allah dan tobat kepada Allah, karena manusia itu hanya bisa mencela, tidak bisa merubah, sedangkan Allah bisa merubah, tidak mencela. Sedangkan Allah yughayyir, bisa merubah, wala yu'ayyir, Allah tidak mencela. Nah, kalau kita melakukan dosa, kita kisahkan lawan manusia, manusia bisa mencela lawan kita. Dan dosa yang kita kisahkan kepada manusia itu, manusia kada bisa merubah kesalahan kita menjadi kebaikan, kada bisa. Nah, kalau kita minta ampun kepada Allah, kalau kita menyebut dosa-dosa kita di hadapan Allah, Allah kada akan mencela kita, dan Allah bisa merubah dosa kita menjadi kebaikan apabila kita tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagian daripada beriman dengan nama Allah As-Sittir, apapun dosa yang kita lakukan, pengalaman-pengalaman dosa yang pernah kita lakukan, nah jangan sekali-kali dikisahkan kepada orang lain. Kita simpan, kita tutupi dosa tadi. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini dia melakukan zina, dan tidak ada manusia yang tahu kecuali dia dan perempuan yang dizinahinya. Kada ada yang tahu kecuali Ma'iz dan perempuan yang dizinahinya tadi. Setelah itu dia Ma'iz menyesal melakukan zina dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya hanya diisi dengan menangis, ta'ud, menangis. Ma'iz nih keingatan berbuat dosa. Dan Ma'iz ini ada memiliki seorang teman yang bernama Hazzal. Ma'iz ini ada berisi kawan, ngarannya Hazzal. Lalu ditanya oleh temannya, kenapa sebab dia sedih dan menangis. Ujar Hazzal, wahai Ma'iz, ikam ini kenapa gerang? Ta'ungut menangis, ta'ungut menangis. Nah, dia menjawab, Ma'iz menjawab, aku ada berbuat salah satu dosa yang berat, yaitu berzina. Ujar Ma'iz nih. Lalu kata Hazzal, mari kita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Hazzal ini yang menyarankan Ma'iz supaya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Hazzal dan Ma'iz datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ma'iz berkata, ujar Ma'iz, ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikan ulun. Ujar Ma'iz. Tetapi tidak dihiraukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kada mahirani, karena tidak mau, karena tidak suka ada yang membuka aib di tengah manusia. Jadi Ma'iz tadi kada dihirani oleh Rasulullah. Lalu Ma'iz pulang karena tidak dihiraukan Rasulullah. Tetapi tidak beberapa langkah meninggalkan Rasulullah, dia kembali lagi. Kada jauh bebulik pulang Ma'iz ini dan berkata, ya Rasulullah, tahhirni. Yang kedua nih, artinya ya Rasulullah, sucikan ulun.
Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, periksa itu orang, apakah dia kurang akal? Ujar Nabi, abihi jununun, ini tuh gila aja Nabi, coba bang periksa. Dari saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mendengar orang membuka aib. Lalu ujar sahabat, tidak wahai Rasulullah, dia orang waras. Ujar sahabat, orangnya waras saja. Nah kemudian karena kada dihiraukan Nabi, Maiz ini bulik, kada jauh bebulik pulang. Nah kembali lagi dia berkata, ya Rasulullah, sucikan ulun. 3 kali sudah. Nabi menjawab, apakah dia mabuk? Nabi mabuk aja Nabi. Nah tidak ada mabuk wahai Rasul, jawab sahabat. Jadi sahabat orangnya kada mabuk, kada dihirani Nabi, bulik pulang, kada jauh bebulik pulang Maiz ini. Lalu dia kembali lagi dan berkata, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, sucikan ulun. Nah sudah beberapa kali, sudah 4 kali, baru Rasulullah bertanya. Ujar Nabi, ada apa? Apa yang aku sucikan ya Nabi? Lalu ujar Maiz, inni aznabtu, artinya ulun melakukan dosa, ulun melakukan zina. Nah lalu jar Nabi, laksanakan hukum Allah, maksudnya dirajam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu karena Hazzal ini mengakui dia melakukan zina, lalu disuruh Nabi Hazzal ini dirajam. Dan Nabi bersabda, nah kemudian Nabi bersabda kepada Hazzal, ujar Nabi, ya Hazzal, lau kunta satartahu bisawbik kana khairan mimma sana'ta bih. Jika engkau, seandainya engkau tutupi dia dengan pakaian kamu, artinya ikam tutupi dosanya. Seandainya jar Nabi Hazzal ini, ikam tutupi maksiatnya, ikam suruh inya tobat, itu lebih baik daripada engkau bawa dia ke sini. Lebih baik itu ya Nabi. Artinya ikam tutupi maksiatnya, suruh inya bertobat, itu lebih baik dibandingkan ikam membawa Maiz tadi ke sini. Nah akhirnya Maiz tadi dirajam. Nah jadi bagian daripada keimanan dengan nama Allah As-Sittir, bahwa kita dituntut, kita disuruh untuk menutupi aib kita. Kita dituntut untuk menutupi maksiat kita, jangan kita kisahkan kepada orang lain. Karena Allah bernama As-Sittir, Allah menutupi aib hambanya. Nah kita pun yang beriman dengan nama Allah As-Sittir, kita mesti menutupi aib kita. Kada ada gunanya. Bahkan itu membuat masalah, menjadikan dosa yang dulunya kecil berubah menjadi besar, gara-gara kita kisahkan kepada orang lain. Kemudian wa ayyastura uyuba ghairih, dan bahwa dia tutup aib orang lain. Aib seorang ditutupi, aib orang lain pun juga ditutupi juga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata akhihi al-muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihi al-muslim kashafallahu auratah. Artinya siapa yang dalam dunia menutupi aib saudaranya yang muslim, di akhirat nanti aibnya akan ditutupi Allah. Kita ada bisi kawan kita ini melakukan maksiat. Maksiat itu kan aib. Nah kemudian kita tutupi aibnya, kita nasihati orang ini, ikam jangan lagi menggawi maksiat itu. Nah kemudian kita tutupi, kada kita kisahkan. Nah di akhirat nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah. Dan siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim,
Allah nanti akan membuka auratnya. Nah sebaliknya, kalau di dalam dunia kita membuka aib saudara kita yang muslim, maka di akhirat nanti aib kita, keburukan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, man ayyara akhahu bi zambin lam yamut hatta ya'malah, rawahu Tirmizi bi Tuhfatil Ahwazi. Ujar Nabi, siapa yang mencela saudaranya karena suatu dosa, ditafsirkan oleh Imam Ahmad, maksudnya seseorang tadi sudah tobat dari dosa tadi. Ada orang berbuat dosa, nah padahal orang tadi sudah tobat dari dosa yang dilakukannya, lalu kita sambati, kita cela orang tadi, bah si anu itu maling, padahalnya sudah tobat. Nah kemudian dicelaknya, dikisahkannya, lam yamut hatta ya'malah, orang tadi tidak akan mati, nah sehingga dia memperbuat akan dosa tadi. Nah orang yang mencela tadi kada dimatikan oleh Allah, nah sehingga dia memperbuat dosa yang dilakukan oleh saudaranya yang dicelaknya tadi. Jadi bahaya. Orang yang melakukan dosa, jangan sekali-kali kita mencela. Barangkali inya sudah tobat, kita kada tahu. Nah, inya sudah tobat, kita cela, maka akibatnya kembali lawan kita. Kemudian wa alla yatajassasa, dan bahwa tidak mencari-cari aib orang, tidak mencari-cari maksiat orang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tajassasu, jangan kalian tajassus, mencari-cari aib keburukan orang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muawiyah, Rasulullah bersabda kepada Muawiyah, innaka inittaba'ta auratin nas, itu jamak, aurati, ra-nya ba'alif, kemudian pakai tak jukung. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di kitab sini kan bentuk kalimatnya mufrad. Di hadisnya aurati, imbah ra itu ba'alif, kemudian pakai tak jukung, jamak daripada auratun. Rasulullah bersabda kepada Muawiyah, innaka inittaba'ta auratin nas absattahum, rawahu Abu Dawud. Artinya, engkau jika mencari-cari aib orang, berarti engkau merusak orang itu. Nah jadi jangan sekali-kali kita mencik aib atau maksiat orang. Kita berkawan misalnya, kita takuni, ikam dahulu suahlah berbuat dosa ini. Nah, ikam dulu suahlah misalnya melakukan dosa itu. Nah jangan, itu tajassus ngarannya. Dikisahkan di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Umar berjalan di malam hari bersama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nah ketika Sayyidina Umar berjalan dengan Abu Hurairah di malam hari, ada melihat satu rumah yang terang dan ada suara rami di situ. Lalu Umar berkata kepada Abu Hurairah, itu ada rumah yang masih terang ketika rumah yang lain sudah gelap karena tidur. Rumah yang lain sudah gelap, guringan. Ada sebuah rumah terang, nah kemudian ada suara rami di situ. Biasanya ujar Umar, itu orang lagi mabuk. Biasanya ujar Umar, itu orang lagi mabuk. Dan Sayyidina Umar ingin ke sana menggeribik rumah itu. Nah, Sayyidina Umar hendak menggeribik rumah tadi. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, ingat firman Allah, la tajassasu, jangan mencari maksiat orang. Kita itu nang wajib napa merubah maksiat yang nyata kita lihat. Man ra'a munkaran. Nah kalaunya hanya sangka-sangka kada wajib itu.
Nah, kalau kemungkaran itu nyata dilakukan di hadapan kita, wajib kita merubahnya. Kalau ujar-ujar saja atau hanya prasangka saja, kada boleh tajassus kita. Nah, jadi ujar Abu Hurairah menegur lawan Umar, la tajassasu, jangan mencari maksiat orang. Nah, akhirnya Sayyidina Umar tidak jadi ke rumah itu. Nah, jadi itulah bagian daripada buah keimanan dengan nama Allah As-Sittir, yang artinya bahwa Allah sangat menutupi aib-aib hambanya. Nah, kemudian selanjutnya yang akan datang min asma'illah al-husna al-mannan, itu diberitahukan kepada seluruh keluarga jamaah berataan bahwa insyaallah di malam Ahad yang akan datang, insyaallah hadir di majlis kita Habib Mustafa bin Al-Fadil Al-Habib Zin Surabaya, insyaallah di malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di malam Ahad yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala Muhammadin bil malaikatil muqarrabin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidina wa syahdina wal muslimin wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inni nas'aluka ridhal jannah na'udzu bika min sakhatiha wan nar. Allahumma inni nas'aluka ridhal jannah na'udzu bika min sakhatiha wan nar. Allahumma inni nas'aluka Allahumma karim tuhibbu afwana ya Allah wa ana ya rahman rahim. Allahumma arina qaqa wa jannatina wa arina batina. Allahumma inni nas'aluka salaman fi dinina wa fi jadal umur wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa syahadatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma awin alaina sakaratil najatan. Allahumma ja'alna auladina wa juriyatina min ahli ilmi wa hilm, khususan walidina khususan in sebelum al-muhibbin. Mudah-mudahan kita doakan anak kita yang menuntut ilmu menjadi anak yang soleh, bitatillah bitatil Rasul, yang taat kepada Allah, bil istiqamah, bersehat walafiah. Mudah-mudahan mendapat ilmu laduni Rasulullah SAW. Rabbana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ya Rabbi fil Mustafa barik maqasidana wa fir lana ma ta'asiya qaram. Ya Rabbi fil Mustafa barik maqasidana wa fir lana ma ta'asiya. Ya Rabbi fil Mustafa barik maqasidana wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.